Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azaridisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Percepatan revisi Undang-Undang tentang narkotika bisa menjadi jawaban atas permasalahan kelebihan kapasitas di dalam lembaga permasyarakatan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong rencana pembahasan revisi Undang-Undang tentang narkotika dan psikotropika dalam rapat kerja bersama anggota Komisi 3 DPR RI. Menkumham mengatakan revisi Undang-Undang narkotika bisa menjadi solusi dari kapasitas lapas yang semakin terbatas dan pemberantasan narkoba yang lebih efektif. Narapidana narkoba disebut Menkumham menjadi yang paling banyak mendekam di dalam lapas. Jumlahnya bahkan mencapai 50% dari lapas. Sesak napas dalam lapas dinilai Menkumham harus cepat ditangani dan perlu kerjasama beberapa pihak menangani persoalan tersebut. Revisi Undang-Undang Narkotika akan mengarahkan pemakai narkoba untuk direhabilitasi sehingga mengurangi jumlah narapidana dalam lapas. Lapas di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas 89%, di mana kapasitas hunian lapas berjumlah 140.000, namun total penghuninya berjumlah 265.000 orang. Sekarang di tangan teman-teman, kalau bisa kita selesaikan ini bisa menjadi legacy antara pemerintah dan Komisi 3 DPR. Selalu yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Komisi 3, overkapasitas karena narkotika, penanganan narkotika, dan lain-lain. Saya kira paradigma baru yang mau kita ambil dalam revisi Undang-Undang Narkotika ini menjadi amat penting. Kalau ini lagi kita carry over Pak Ketua, seperti kita ketahui bahwa, mohon maaf, nanti akan ada anggota-anggota DPR yang baru, anggota Komisi 3 yang baru, yang harus kita ulangi lagi pembahasannya nanti. Mundur, banyak energi yang tersita. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi optimis nilai ekspor nikel Indonesia pada tahun 2030 dapat tumbuh hingga menyentuh angka 70 miliar dolar atau setara dengan 1.140 triliun rupiah. Proyeksi nilai tersebut merupakan dampak dari hilirisasi. Nilainya akan lebih besar saat Indonesia mampu memproduksi prekursor katoda. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan nilai ekspor nikel Indonesia pada tahun 2023 mencapai 40 miliar US dollar atau sekitar 651 triliun rupiah. Dalam acara UHUD ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Menko Luhut optimistis nilai ekspor nikel akan terus meningkat seiring program hilirisasi. Nilainya diproyeksi akan mencapai 70 miliar dolar tahun 2030 atau setara dengan 1.140 triliun rupiah. Program hilirisasi mengubah struktur dan wajah ekonomi Indonesia, khususnya pada komoditas nikel dalam negeri. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan hilirisasi sumber daya lama harus dilanjutkan. Angka ini menunjukkan dulu kita ekspor nikel ore hanya 2 miliar dolar, tahun lalu kita ekspor hampir 40 billion dolar, tahun 2030 dengan turunannya sampai pada prekursor, katot, semua itu mobil listrik kita akan bisa ekspor 70 billion dolar. Di mana Anda dapat seperti itu? Kita belum bicara tadi mengenai siwit. Siwit ini jadi kita negara terbesar di dunia sampai seperti nikel. Pemirsa, pada Agustus 2024, Ibu Kota Nusantara akan mulai dihuni oleh aparatur sipil negara, termasuk kepolisian. Wakil Kapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR menyatakan kepolisian siap para personilnya ke kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.
Wakil Kepala Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama anggota Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta memastikan Polri siap memindahkan tahap 1 personil sebanyak 1.667 orang dengan pembagian 700 personil di kantor pusat dan 967 personil pada sistem. Tidak hanya personil, Polri akan membangun sejumlah kantor pusat yang akan diisi oleh pejabat utama dan staf, kantor Polrestabes, gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu, dan 4 kantor polsek. Dan demi menunjang sistem keamanan di IKN, Agus Andrianto mengatakan pusat komando polisi akan mengintegrasikan titik keamanan dengan aplikasi keamanan pusat di IKN. Proses pemindahan disebut Wakapolri membutuhkan anggaran yang memadai. Demi kelancaran proses pemindahan ini, Polri membutuhkan anggaran sebesar Rp49 miliar 83 yang akan dibagi dalam pos-pos tertentu. Kesiapan pergeseran personel Polri ke IKN dilakukan dengan mempedomani buku induk IKN di mana jumlah pemindahan personel Polri ke wilayah KIPP IKN tahap 1 tahun 2024 berjumlah 1.667 orang, terdiri dari jumlah personel pada kantor pusat sebanyak 700 personel dan personel pada sistem sebanyak 967 personel. Kepolisian Republik Indonesia dalam 6 bulan terakhir berhasil memutus rantai peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Polri mengklaim belasan ribu kasus peredaran narkoba dan menangkap puluhan ribu tersangka. Wakapolri Komjen Agus Andrianto dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan mengatakan Januari hingga Juli dalam 6 bulan Kepolisian Republik Indonesia berhasil memutus belasan ribu kasus narkoba di seluruh Indonesia dengan penindakan kepada tersangka mencapai puluhan ribu orang. Bareskrim Polri dalam 6 bulan terakhir menyita bukti narkoba dalam jumlah besar yakni 2 juta gram sabu, 1 juta gram ganja, 2 juta gram pil ekstasi. Sitaan narkoba tersebut telah menyelamatkan nyawa jutaan orang Indonesia sejak awal 2024 hingga saat ini. Sampai dengan saat ini Polri berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika terkait dengan alokasi anggaran narkoba 2024 sebesar 567,4 miliar, kemudian usulan tambahan sebesar 524,5 miliar diharapkan nanti akan menjadi 1T. Dalam rangka memperkuat tugas Polri di wilayah perairan, telah dilakukan pengalokasian anggaran dalam bentuk pengadaan kapal patroli melalui pinjaman dalam negeri. Ada beberapa pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2024 yang menyita perhatian publik yang telah mampu diungkap oleh Bareskrim Polri, diantaranya pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu 10 kg dikemas dalam sebuah kaleng susu merek FNN. Pengungkapan clandestine lab dan pengungkapan DPO kasus clandestine lab Sunter di Bali, kemudian pengungkapan home industri narkotika jenis sabu di Batam. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, Bareskrim Polri telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba dan menyelamatkan kerugian negara. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.